Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang ukuran tendensial. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu saya Maulidia Fitri sebagai moderator, Elsa Femia, Afifa Aguspa, dan Dewi Yuli Afriani sebagai pemateri serta penanggap. Baiklah, untuk pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Elsa Femia. Kepada Elsa dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, langsung saja kita masuk materi pertama, yaitu ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus. Mean merupakan ukuran untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu data statistik. Salah satu alasan perlu menghitung mean adalah agar bisa mengestimasi nilai suatu data, terutama kalau data tersebut kecil dan hampir seragam nilainya. Cara menghitung mean adalah total nilai data dibagi dengan jumlah data. Seperti contoh berikut. Terdapat data nilai ujian statistik mahasiswa sebagai berikut. Yang pertama nilai 50, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 90, dan 80. Maka perhitungan mean dari data nilai ujian tersebut adalah mean sama dengan 50 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 70 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 80 tambah 90 tambah 80 dibagi 10 sama dengan 71. Selanjutnya median. Median merupakan nilai tengah dari data yang diurutkan. Median bisa dianggap sebagai urutan telah secara geometri, sementara mean adalah urutan tengah secara aritmetik. Jadi, median ini tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya data, tetapi selalu berada di tengah. Untuk menentukan median, maka harus diurutkan data, kemudian tentukan posisi median dengan menggunakan rumus, yaitu N/2 ditambah 0,5. Kalau nilainya pecahan, artinya nilainya ada di antara dua nilai, karena itu harus dijumlahkan kedua nilai tersebut, baru dibagi menjadi dua. Misalnya, dari data nilai ujian mahasiswa terdiri dari 50, 65, 70, 48, 55, 72, 60, 64, 80, dan 75. Maka data harus diurutkan dari data terkecil dulu, yaitu 48, 50, 55, 60, 64, 65, 70, 72, 75, dan 80. Kemudian urutan datanya adalah jumlah data dibagi 2 ditambahkan 0,5, jadi sama dengan 10/2 ditambah 0,5 sama dengan 5,5. Didapatkan urutan ke-5,5, yaitu urutan antara nilai ke-5 dan nilai ke-6, yaitu nilai urutan ke-5 ditambah 0,5. Selanjutnya modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau frekuensinya terbesar. Ada beberapa data yang tidak memiliki modus yang tunggal tapi memiliki 2 atau 3 nilai modus. Pada umumnya modus ini memang tidak menggambarkan sentralitas data, tetapi mengetahui jumlah angka yang paling sering muncul tetap menjadi informasi yang cukup penting. Contoh, angka 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, dan 9. Modus yaitu nilai yang sering muncul, yaitu nilai 7. Baiklah, sekian dari saya lanjutkan kepada pemateri kedua. Saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang ukuran penyebaran data. Selain ukuran pemusatan data dan ukuran letak data, ada juga yang disebut dengan ukuran penyebaran data. Di mana di sini ukuran penyebaran data meliputi jangkauan, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Jangkauan adalah rentang nilai atau selisih antara data terbesar dan data terkecil. Simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rataan hitung. Simpangan baku adalah akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyak data. Selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data tunggal. Dalam ukuran penyebaran data tunggal ada juga 3 kategori. Yang pertama, jangkauan. Jangkauan yang dirumuskan yaitu R sama dengan X max dikurang X min. Keterangannya yaitu R sama dengan range atau jangkauan, X max sama dengan
nilai data terbesar, X min sama dengan nilai data terkecil. Yang B, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata sama dengan 1/n dikali jumlah nilai mutlak data KI dikurang rata-rata. Keterangannya yaitu SR yaitu simpangan rata-rata, N banyak data, XI data KI, X bar rataan hitung. Yang C yaitu simpangan baku. Simpangan baku sama dengan akar dari jumlah frekuensi KI dikali nilai titik tengah kelas KI dikurang rata-rata dipangkatkan 2 per N. Keterangannya yaitu S simpangan baku, N banyak data, Fi frekuensi KI, Xi nilai titik tengah kelas KI, X bar rataan hitung. Selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data berkelompok juga dibagi 3 bagian. Yang pertama, jangkauan atau range. Rumusnya yaitu R sama dengan XB dikurang XA, di mana R itu adalah range, XA adalah nilai titik tengah kelas pertama, XB nilai titik tengah kelas terakhir. Yang B, simpangan baku. Simpangan baku. Simpangan baku sama dengan jumlah frekuensi KI dikali nilai mutlak dari nilai tengah kelas KI kurang rata-rata per jumlah frekuensi KI. Keterangannya yaitu SR sama dengan simpangan rata-rata, Fi frekuensi KI, Xi nilai titik tengah kelas KI, X bar rataan hitung. Yang C yaitu simpangan baku. Simpangan baku sama dengan akar dari jumlah frekuensi KI dikali nilai titik tengah kelas KI dikurang rata-rata dipangkatkan 2 per N. Keterangannya yaitu S sama dengan simpangan baku, N sama dengan banyak data, Fi sama dengan frekuensi KI, Fi sama dengan frekuensi KI, Xi nilai titik tengah kelas KI, X bar sama dengan rataan hitung. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang uji homogenitas. Uji homogenitas adalah sebuah persyaratan sebelum melakukan pengujian lainnya seperti t-test dan ANOVA. Tujuan utama dari uji homogenitas ini adalah memastikan bahwa sejumlah populasi yang akan diukur adalah homogen. Pengujian homogenitas dilakukan untuk menguji kesamaan dari beberapa bagian sampel. Uji homogenitas ini dilakukan dengan menghitung antara nilai pretest dengan nilai pretest antara kedua kelompok, dan nilai post-test dengan nilai post-test antara kedua kelompok pula. Prosedur yang digunakan peneliti adalah uji F dengan kriteria sebagai berikut, yaitu F maksimal sama dengan variabel tertinggi per variabel terendah. Sebagai contohnya itu peneliti ingin mengukur intensi stres pada karyawan berdasarkan jenis kelaminnya, maka terdapat 2 kelompok populasi, yaitu kelompok karyawan pria dan kelompok karyawan wanita. Sebelum melakukan perbandingan kelompok tersebut, peneliti perlu melakukan uji homogenitas. Analisis dapat dilakukan jika uji homogenitas terpenuhi, yaitu bahwa seluruh populasi karyawan laki-laki dan perempuan adalah homogen. Selanjutnya itu uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah ujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok dan data variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Jika normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas penelitian ini dilakukan dengan menghitung antara nilai pretest dengan nilai pretest antara 2 kelompok, dan nilai post-test dengan nilai post-test antara kedua kelompok pula. Uji normalitas yang digunakan adalah uji
chi-square dengan hipotesis yaitu nilai chi-square atau x kuadrat sama dengan sigma dalam kurung itu frekuensi yang diperoleh dikurang frekuensi yang diharapkan kuadrat per frekuensi yang diharapkan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas itu yang pertama, jika nilai signifikan atau sig lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator.